Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dari Prodi S1 Kebidanan semester 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi ialah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, sistem reproduksi perempuan itu ada genitial eksternal sama genitial internal. Nah, di sini kita bakal bahas genitial eksternal. Genitial eksternal atau organ luar yaitu ada vulva, mons pubis, labia minora, labia mayora, klitoris, vertibulum, sama yang terakhir itu ada perineum. Vulva itu area genitial eksternal wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Nah, vulva ini contohnya mons pubis, labia minora. Sedangkan mons pubis itu bagian yang menonjol meliputi sistem fisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Nah, pada setiap masa puber, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebasea. Labia mayora. Labia mayora itu kelanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong. Kedua bibir ini berbentuk di bagian bawah dan membentuk perineum. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa itu panjangnya 7-8 cm. Lebarnya itu 2-3 cm. Nah, tebalnya 1-1,5 cm. Sedangkan labia minora itu jaringan tipis di bawah labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Jadi bedanya cuma ada rambut sama enggak. Di dalam labia minora itu terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sehingga berwarna merah, lebih sensitif dan bersifat erektil. Klitoris itu homolog dengan penis pada pria, terletak pada superior vulva, tepatnya di bawah arkus. Organ ini organ yang paling sensitif, terutama pada ujung badan klitoris. Lanjut, di sini ada vestibulum. Vestibulum itu area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan forehead. Perineum itu adalah daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak di antara introitus, vagina, dan anus. Nah, ada lagi itu himen atau selaput darah. Itu terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elatik. Lapisan tipis yang menutupi bagian besar dari liang senggema. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bisa kita lihat dari gambar di samping letak-letak vulva, mons pubis, labia minora, labia mayora itu di mana kita bisa lihat dari gambar di sini. Lanjut, ada genitial internal atau bagian dalam organ reproduksi pada perempuan. Itu ada vagina. Vagina itu saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan serviks. Terletak antara kandung kemih, uretra, dan rectum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Nah, cairan vagina itu tuh bersifat asam dengan pH 4,5. Nah, pH ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Fungsi dari vagina itu yaitu tempat pengeluaran cairan, tempat penyaluran sperma, tempat jalannya rahim, dan dapat mencegah infeksi. Nah, di sini ada uterus, itu terdiri dari endometrium, lapisan myometrium, dan lapisan perimetrium. Uterus
terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Panjangnya sekitar 7,5 cm dan beratnya kira-kira 60 gram. Uterus juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian badan dan bagian leher atau serviks. Fungsi dari uterus yaitu mempersiapkan penerimaan ovum, menyediakan tempat yang nyaman untuk pembuahan, dan menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Nah, di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu dia tuh yang menangkap sel ovum dan menyalurkan spermatozoa. Nah, di sini juga tempat konsepsi, pembuahan, dan perkembangan konsepsi sampai blastula. Tuba Fallopi ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada infundibulum, ampula, isthmus, dan interstitialis. Ovarium itu kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum, diletak di dekat dengan infundibulum. Ovarium itu terdiri dari 2 buah, bentuknya seperti almond. Panjangnya 4 cm, lebarnya 0,4 cm, dan beratnya kurang lebih 3 gram. Ovarium ini dibungkus oleh peritoneum. Ovarium ini juga dibagi 2, yaitu korteks dan medula. Fungsi utama ovarium yaitu memproduksi sel telur melalui proses oogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, dan inhibin yang mengontrol produksi FSH dari pituitari. Nah, dari proses oogenesis kita bisa jelasin di sini apa itu. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel-folikel ovarium. Proses ini dimulai pada masa janin dan berakhir pada masa menopause pada saat usia fetus 3-7 bulan. Nah, oogenia berkembang menjadi oogenium, kemudian berubah menjadi oosit primer. Itu sekitar 6-7 juta. Nah, pada saat lahir, folikel primordial akan berkurang menjadi 2 juta. Nah, sampai pada masa pubertas, hanya sekitar 50.000 sampai 100.000. Nah, pada masa produksi, setiap bulannya sekitar 350 sampai 400. Oosit primer akan matu dan terovulasi. Nah, setiap oosit primer diselubungi oleh satu lapisan tunggal, sel-sel folikuler. Siklus ovulasi. Nah, siklus ini ada 3 fase. Fase pertama itu folikuler, itu pengembangan mulai dari folikel ovarium. Nah, yang kedua itu ada proses ovulasi. Proses ini yaitu proses pelepasan telur yang telah matang dari ovarium ke tuba Fallopi untuk dibuahi. Nah, yang ketiga itu ada fase luteal. Itu pembentukan korpus luteum dan korpus albikan. Nah, di sini juga kita bakal jelasin apa aja sih hormon ovarium. Hormon ovarium itu ada GnRH, FSH, LH, dan hormon inhibin. Nah, di sini bisa dibaca masing-masing ya. Apa aja sih itu pengertian-pengertian dari hormon tersebut? Siklus menstruasi. Itu ada beberapa fase. Fase pertama itu fase menstruasi. Itu proses luruhnya sel ovum matang yang akan dibuahi bersama dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Nah, fase kedua itu fase proliferasi. Itu ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, sehingga dapat membentuk hormon estrogen.
diproduksi kembali. Nah, fase ketiga itu ada fase ovulasi atau fase luteal. Nah, itu ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Nah, fase terakhir itu ada fase sekresi. Itu ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan merubah menjadi korpus albikan yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif. Korpus luteum adalah folikel yang telah mengeluarkan ovum di dalamnya atau kehilangan ovum. Nah, korpus albikan adalah korpus luteum tua yang sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, gangguan reproduksi itu ada AIDS, kanker payudara, vulvovaginalis, impotensi, gonorea, hipertropik prostat, prostatis, infertilitas, kanker serviks, sifilis, NIU, endometriosis, sindrom premenstruasi. Nah, lanjut kita bahas tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi ini untuk berkembang biak. Nah, perkembangan sistem reproduksi pria itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ingat ya, hormon testosteron. Hormon ini diproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Produksi hormon progesteron itu meningkat pada masa pubertas. Nah, seperti pada perempuan, organ reproduksi pria juga kita bagi jadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar itu ada skrotum dan penis. Nah, sedangkan organ reproduksi dalam itu ada testis, epididymis, ductus, vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan kelenjar bulbouteria. Dapat kita lihat pada gambar ini letak-letak uterus, penis, testis, dan lain-lain itu adanya di mana. Nah, kita jelasin apa itu skrotum. Skrotum itu kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut, fasia, otot polos, yang terdiri dari 2 buah yang berisi testis untuk memproduksi sperma. Fungsinya itu sebagai pengontrol suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. Nah, di dalam skrotum itu ada otot. Yang pertama itu ada via superficialis, septum, otot dartos, dan yang terakhir itu ada cremaster. Sedangkan penis itu panjangnya 9-12 cm. Biasanya orang Indonesia pada saat ekresi bisa memanjang menjadi 10-14 cm. Penis ini adalah organ seks utama pria, berbentuk silindris. Organ penis itu terdiri dari akar, badan, gland penis. Nah, bagian penis itu terdiri dari 3 massa silindris. Ada 2 korpus cavernosum, itu kanan dan kiri, dan ada korpus spongiosum. Sedangkan organ dalam pria itu ada testis. Nah, testis itu bentuknya oval dengan sekitar diameter 3 cm, panjangnya 4,5 cm, lebarnya 2,5 cm dengan berat sekitar 10,5 sampai 14 gram. Organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis itu jumlahnya sepasang. Testis kanan dan kiri dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari sekat jaringan ikat dan otot polos. Nah, biasanya testis kiri itu agak lebih ringan atau lebih rendah dari testis kanan. Nah, testis ini juga dilapisi oleh 3 lapisan. Yang pertama itu ada tunicale vaginalis, tubulus feminiferous, tunica vasculata. Ada epididymis. Nah, umur spermatozoa di dalam epididymis itu
kurang lebih 1 bulan. Epididymis itu saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Nah, fungsinya itu mengumpulkan sperma dari testis dan tempat proses pematangan sperma dan memproduksi semen. Nah, itu ada lagi ductus vas deferens. Itu daerah ekor epididymis. Nah, ductus ini berlanjut ke ductus epididymis, berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar. Fungsinya yaitu untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma tersebut menuju ductus ejaculatorius dari uretra sewaktu ejakulasi. Nah, panjangnya itu sekitar 50 sampai 60 cm. Ada vericula seminalis, itu saluran yang berkelok-kelok, terletak antara vesikal urinaria dan rektum. Pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens, membentuk ductus ejaculatorius. Fungsinya itu untuk mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi dan membentuk sebagian besar cairan semen. Nah, ada ductus ejaculatorius. Itu dibentuk dari penyatuan dari vericula seminalis dengan ductus deferens yang tadi kita jelasin. Mulai dari prostat dan berakhir pada utricle, prostat di uretra. Nah, ini berfungsi untuk menyalurkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Saluran ejakulasi itu merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Ada glandula prostat, yaitu kelenjar prostat yang mengandung 30-50 kelenjar glandula dan otot involunter. Terdiri dari 4 lobus, yaitu posterior, lateral, anterior, dan medial. Glandul prostat ini yaitu organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesikal urinaria. Fungsinya itu menghasilkan cairan-cairan seperti susu yang bersifat alkali untuk menetralisir asiditas vagina dan melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina, meningkatkan motilitas sperma yang optimal pada pH 6 sampai 6,5. Nah, terakhir itu ada kelenjar bulboutera. Itu ada kelenjar kecil berbentuk bundar, berwarna kuning, panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, fungsinya itu untuk menskresi cairan basah yang mengandung mukus ke dalam uretra untuk memulasi dan melindungi serta menambah semen. Di sini kita bakal jelasin kriteria sperma normal. Itu berupa cairan yang sedikit kental, warnanya putih, kadang-kadang kuning. Pada orang normal dan sehat, jumlah spermanya lebih besar dari 20 juta per cc. Bila di bawah dari 20 juta per cc, itu menunjukkan infertilitas. Nah, lebih dari 60% sperma bergerak aktif. Pada saat ejakulasi, jumlah sperma yang keluar sekitar 3-3, mili, dan setiap mililiternya mengandung 60-150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih besar dari 70%. Semen itu terdiri dari sperma dan sekresi cairan dari vesikula seminalis, prostat, dan glandula bulboretralis. pH rata-ratanya 7,5. Pada saat ejakulasi, sekitar 2-4 mili semen dikeluarkan, dan setiap mili semen mengandung 100 juta sel sperma. Sel sperma dapat hidup 24-48 jam pada suhu tubuh. Hormon pada pria itu ada testosteron, LH, FSH, estrogen, dan hormon pertumbuhan. Aktivitas seksual pria itu ada 4 fase. Fase pertama itu ada ekstiasi. Fase ini adanya ekresi di
disertai fase kongesti, disertai adanya keinginan berhubungan seks. Nah, ada juga fase datar, itu terjadi peningkatan respon denyut jantung, denyut nadi, tekanan darah, dan tekanan otot. Nah, fase organisme, itu ada fase yang paling singkat, disertai adanya ejakulasi dan kenikmatan fisik. Nah, fase terakhir ada itu fase resolusi, yaitu keadaan pemulihan dengan pengembangan genetial pada keadaan semula sebelum terangsang.